Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Cosi, di channel Dark Knight. Gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan membahas lengkap alur cerita film yang berjudul Neza yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Ji Aozi dan diproduksi oleh Chengdu Coco Cartoon. Film ini menceritakan tentang legenda kuno negeri Cina yang mengisahkan anak laki-laki bernama Neza yang tidak sengaja dilahirkan dengan bantuan pil jahat karena seseorang menukar pil baik yang seharusnya dirinya miliki dengan pil jahat berkekuatan api. Oleh karena itu, Neza dianggap oleh masyarakat sebagai jelmaan siluman. Hingga di masa depan, dia tak sengaja bertemu dengan Aubin, seorang anak dari siluman naga yang disuntikan pil baik yang dicuri darinya. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan mutiara campuran yang tercipta di antara langit dan bumi selama ribuan tahun. Mutiara itu menyerap energi kehidupan yang membuatnya semakin kuat. Namun, energi kehidupan yang diserap tersebut memiliki energi negatif yang sangat kuat. Oleh karena itu, mutiara campuran tersebut pun berubah menjadi monster yang harus Taiyi dan Senggong kalahkan. Namun mereka berdua tak sanggup mengalahkan mutiara campuran tersebut. Hingga pada akhirnya guru mereka turun tangan untuk mengalahkannya. Kemudian memisahkan mutiara campuran tersebut menjadi pil baik dan pil jahat menggunakan tong yang dibakar. Sang guru lantas mengutuk pil jahat yang akan hancur dengan sambaran petir dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian gurunya mempercayakan Taiyi untuk memberikan pil baik kepada anaknya Li Jin untuk bereinkarnasi sebagai anak ketiganya. Senggong yang melihat hal itu pun nampak kesal karena tidak dipilih oleh sang guru. Setelah itu Taiyi pergi sambil mabuk-mabukan untuk mendatangi Li Jin. Di lain sisi, Li Jin dan istrinya yang tengah hamil 3 tahun belum lahir-lahir pergi ke kuil untuk berdoa. Lalu secara mengejutkan mereka pun kaget ketika melihat Taiyi yang datang secara tiba-tiba. Di sore harinya, pada saat istri Li Jin akan melahirkan, terlihat Senggong yang mempunyai niat jahat. Ia lalu mengeluarkan 2 lembar kertas jimat untuk menghipnotis seseorang. Di saat Taiyi sedang menjaga wadah dari kedua pil tersebut, tiba-tiba asisten Li Jin datang memberikan segentong arak. Lalu karena ia sangat suka minum tanpa pikir panjang, dia langsung meminum semuanya yang mengakibatkan ia jatuh pingsan. Sementara itu, perawat memberitahu Li Jin untuk segera menghampiri Taiyi agar bisa mempercepat proses pembukaan wadah pil baik. Namun ia pun kaget karena melihat Taiyi yang sudah jatuh pingsan karena mabuk. Kemudian mau nggak mau, Li Jin lantas langsung memukul Taiyi hingga sadar. Setelah itu Taiyi mengalami masalah karena telah lupa password untuk membuka wadah pil tersebut. Hingga akhirnya dia ingat kalau ia bisa membuka wadah tersebut menggunakan sidik jarinya. Maklumlah udah tua coy. Next, di saat Taiyi akan mengambil pil baik, ia ditipu oleh asisten Li Jin yang ternyata ketempelan kertas jimat oleh Senggong. Kemudian saat nanganin asistennya Li Jin yang terkena hipnotis, terlihat ada seseorang yang berhasil mengambil kedua pil tersebut dan menanamkan pil jahat itu ke dalam tubuh anaknya Li Jin. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan oleh istri Li Jin adalah reinkarnasi dari iblis. Kemudian dia mengamuk sesuka hatinya dan berubah menjadi seorang bayi dengan kekuatan api. Tak tinggal diam, Taiyi lantas langsung mengeluarkan gelang emas mantra, lalu dipakaikan ke leher anak Li Jin untuk mengurung kekuatan iblisnya. Lalu di saat Taiyi ingin membunuhnya, ia lantas diselamatkan oleh ibunya. Kemudian Li Jin dan istrinya memutuskan untuk merawat anak tersebut, yang kemudian diberi nama Neza.
Walaupun mendapat penolakan keras dari para warga, Li Jin dan istrinya tetap ingin merawatnya. Di saat yang bersamaan, terlihat Senggong yang telah berhasil mendapatkan pil bayi pergi ke neraka dalam laut untuk bertemu sang naga. Dan dia lalu memberi pil kehidupan pada telur naga. Ternyata Senggong melakukan hal itu hanya karena ingin membuktikan pada sang guru kalau dirinya mampu merawat seorang anak. Di lain tempat, Tai Yi dan Li Jin pergi ke pintu Shengkong untuk bertemu dengan sang guru. Namun sayangnya di sana mereka hanya bertemu penjaga pintu Shengkong yang mengatakan kalau gurunya telah masuk ke dalam dunia lain. Li Xin pun memberitahu penjaga pintu bahwa maksud kedatangan mereka untuk membebaskan anaknya Li Jin yang mempunyai kutukan langit. Namun hati Li Jin hancur saat tahu kalau kutukan itu tidak bisa dipatahkan. 1 tahun berlalu, terlihat sang ibu menghampiri Neza yang sedang sendirian. Ibunya lalu mengajak Neza untuk bermain. Akan tetapi, karena kekuatan Neza di luar nalar, tampak ibu dan pengawalnya pun kewalahan untuk mengajaknya bermain, walaupun sudah menggunakan baju besi. Tak lama kemudian, datang prajurit yang meminta bantuan pada ibunya untuk mengalahkan siluman yang sudah menyerang desa. Neza yang lagi asik-asiknya main, malah jadi kesel karena diganggu. Kemudian, sebelum pergi, ibunya meminta para penjaga untuk memperketat penjagaan Neza. Namun, tak lama, tampak penjaga tersebut malah saling menyalahkan satu sama lain, yang berakhir dengan pergeludan. Kemudian Neza pun memiliki ide untuk menjahili penjaga tersebut agar dirinya bisa keluar dari rumah. Setelah berhasil keluar, ia lantas pergi ke pusat kota dan mulai berhitung. Para warga yang mendengar suara Neza pun langsung cepat-cepatan ngumpet, ketakutan seada-adanya. Setelah di angka 10, Neza pun berhasil menemukan mereka semua dan langsung nakut-nakutin mereka. Di sisi lain, ada sekelompok remaja yang memiliki visi misi untuk mengalahkan Neza. Lalu secara tiba-tiba, anak buahnya muncul dan menjelaskan rencana yang dia punya agar bisa mengerjain Neza. Tapi, karena rencana itu kurang kejam bagi mereka, mereka lantas memutuskan untuk menambahkan bulu babi serta ngencingin lumpur yang telah disiapkan. Dan tak disangka, ternyata orang yang memberikan ide itu ke mereka adalah Neza yang sedang menyamar menjadi temannya. Sontak mereka pun lari ketakutan hingga akhirnya jebakan tersebut menimpa diri mereka sendiri. Deril senjata makan tuan tuh. Neza pun sangat senang melihatnya. Akan tetapi, karena tidak terima, mereka pun ngeledek Neza kalau dia itu ialah siluman. Neza yang mendengar hal itu pun auto marah banget dan langsung menendang batu ke arah mereka. Beruntungnya ada Tai Yi yang segera menyelamatkan mereka semua. Setelah peristiwa itu, Neza makin dikurung oleh orang tuanya. Si ibu yang sangat sayang pada Neza lantas punya rencana buat pindah ke sebuah gunung supaya bisa mengajaknya bermain agar Neza bisa bebas. Tapi hal itu terlalu beresiko. Tai Yi lantas memiliki ide. Ia lalu memutuskan untuk mengangkat Neza sebagai muridnya yang akan dia didik menjadi seorang yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, Neza melihat sesuatu di halaman rumahnya. Ketika ia mendekat dan memegangnya, Neza pun langsung terhisap ke dalam pusaka tersebut. Kemudian Tai Yi mengeluarkan kuas ajaib yang dapat menggambar segala sesuatu menjadi kenyataan dan mengajak Neza untuk jalan-jalan menikmati pemandangan dari tempat tersebut. Setelah itu, terlihat Neza yang menolak untuk belajar sihir. Oleh karena itu, Tai Yi menjahilinya dengan jurus perubah bentuk hingga Neza pun tertarik untuk belajar sihir. Kemudian, di saat Tai Yi sedang enak-enaknya tidur, dia kedatangan ibunya Neza yang menanyakan anaknya. Sontak, ia pun langsung mencarinya, dan kemudian dirinya kaget pas lihat Neza sudah mengambang.
Lalu ketika Tai menolongnya, ternyata ia telah ditipu oleh Neza yang telah berhasil menggunakan sihir dengan mengubah seekor katak beracun menjadi dirinya. Auto bengkak tuh sekujur tubuhnya. Lalu Tai menyuruh Neza untuk mengambil obat penawar agar dirinya bisa mengajari Neza menggunakan sihir api. Neza pun mengambilnya. Dan seketika juga memiliki ide jahil menggunakan tombak api untuk membakar celananya Tai. Tak lama, ayah dan ibu Neza pun datang untuk menolong Tai. Di sini sang ibu meyakinkannya untuk tetap semangat agar bisa membuktikan pada para warga kalau dirinya bisa melakukan hal baik. Dan ternyata kebencian Neza terhadap para warga karena dia di masa lalu selalu dikucilkan secara terus-menerus. Kemudian sang ayah terpaksa berbohong dan memberitahu Neza kalau jati dirinya yang sebenarnya adalah terlahir dari mutiara hidup sebagai senjata rahasia untuk melawan iblis. Dan untuk pertama kalinya, Neza sangat bersemangat karena mendengar hal itu. Ia pun memutuskan untuk belajar sihir agar bisa menyelamatkan para warga dari siluman yang akan menyerang mereka. 1 tahun pun berlalu, terlihat Neza yang masih terus berlatih. Namun kekuatan dan emosinya yang tidak terkontrol membuatnya secara tidak sadar telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ayahnya lantas menyuruhnya untuk terus berlatih, tapi tanpa menggunakan tombak api. Neza pun ngambek. Kemudian saat mengembalikan senjata itu, ia lantas mengambil kuas ajaib untuk bisa pergi dari tempat tersebut. Di pesisir pantai, ketika siluman air akan memakan anjing, beruntungnya Neza datang dan langsung memukulinya. Siluman tersebut pun kabur dan ngumpet di beberapa tong yang berisi air. Karena Neza ingin membuktikan kepada warga, dia pun secara membabi buta menghancurkan tong-tong tersebut untuk mencari siluman yang berkamuflase. Kemudian siluman itu kabur lagi sambil menculik anak kecil. Beruntungnya ada seseorang yang datang mengalahkan siluman tersebut. Ternyata orang itu ialah Aubing yang dilahirkan oleh naga dengan pil kebaikan dari Shenggong. Dia anak dari telur naga yang di awal tadi. Next, di sini terlihat Neza nggak terima kalau silumannya itu dikalahin gitu aja. Dia pun lantas menghajarnya dan terjadilah pertempuran antara Neza dan Aubing. Tanpa mereka sadari, siluman itu telah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan jurusnya, yang mana jika mereka terkena gelembung milik siluman itu, anggota tubuh mereka akan menjadi batu. Aubing yang melihat silumannya sudah memakan anak kecil itu, lantas langsung menghajar siluman itu untuk bisa menolongnya. Namun, hal itu menjadi sangat fatal karena anak kecil tersebut sudah bercampur dengan air liur siluman yang menyebabkan mereka berdua menjadi batu. Neza yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam dan langsung menghajar siluman itu. Setelah kalah, siluman tersebut memberikan obat penawarnya untuk mereka. Lalu Aubing berterima kasih kepada Neza karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah kejadian itu, mereka pun menjadi teman serta bermain bersama. Kemudian Aubing memberikan Neza kerang agar bisa memanggil dirinya jika Neza ingin bermain bersama dengannya lagi. Neza pun senang banget dan terharu karena sebelumnya dia kan gak pernah punya teman. Tak lama kemudian, para warga desa datang membawa senjata untuk membunuh Neza. Awalnya Neza nggak ngeladenin mereka. Namun karena dikatain siluman, ia pun nggak terima dan langsung mengamuk dan menghabisi mereka semua. Lalu Tai datang mengikat Neza yang sedang mengamuk untuk menyelamatkan para warga. Di samping itu, Aubing datang ke tempat gurunya dan melaporkan apa yang sudah terjadi padanya. Setelah bercerita dan mengetahui hal itu, Shenggong pun kaget. Kemudian di sini ayahnya Aubing bercerita, dahulu kala suku naga sangat dihormati untuk membunuh para siluman laut.
hingga akhirnya para naga dinyatakan sebagai monster laut yang tidak bisa dibebaskan. Maka dari itu, sang ayah sangat berharap pada Aubing untuk bisa membebaskan para naga yang terjebak di penjara laut. Di lain tempat, terlihat Neza yang masih ngambek. Kemudian ibunya datang dan mengatakan padanya kalau orang-orang di kota akan datang untuk merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Neza yang mendengar hal itu pun sangat senang dan langsung pergi ke pesisir pantai untuk mengundang Aubing datang di acara ulang tahunnya. Kemudian tepat di hari ulang tahun Neza, Aubing mendapatkan sisik naga paling tebal yang diberikan oleh ayah dan semua kawanannya. Di saat pesta akan dimulai dan Neza akan keluar dari rumahnya, tiba-tiba saja Shenggong datang dan memberitahu tentang asal-usul Neza yang sebenarnya, yang terbuat dari pil jahat dan ditakdirkan mati pada hari ulang tahunnya yang ketiga. Di saat Neza keluar, bukannya senang, ia terlihat sangat murung. Tai dan yang lainnya pun berusaha untuk menghiburnya. Dia lalu mendapatkan 3 hadiah dari Tai, yang berupa tombak api, selendang merah, serta tunggangan yang dapat berubah bentuk sesuai karakteristik pemiliknya. Tak lupa ayahnya juga memberikan hadiah berupa jimat sambil mengatakan kalau Neza harus terus berjuang menghadapi masa depan. Akan tetapi Neza yang sudah mengetahui segala hal tentang kutukan mutiara hidup pun langsung mengamuk sejadi-jadinya sampai melepaskan segel gelang yang diikat di lehernya. Sang ayah dan Tai yang melihat hal itu pun tak tinggal diam. Mereka lantas dengan cepat langsung mencoba menghentikannya. Aubing yang merasa iba dengan temannya pun meminta Shenggong untuk mengembalikan segel gelang mantra agar orang tua Neza dan Tai tak terluka olehnya. Namun Shenggong memperingatkan kembali kepada Aubing kalau mereka berdua adalah siluman dan tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan para manusia. Aubing pun segera pergi tanpa menjawab perkataan Shenggong. Kemudian ketika Neza mengamuk dan hampir membunuh ayahnya, dengan cepat Aubing datang menyelamatkan. Lalu Neza pun langsung bertarung melawan Aubing. Neza yang sudah masuk ke dalam perangkapnya lantas langsung menyuruh Tai untuk menggunakan segel gelang ke Neza. Di saat kekuatan api milik Neza sudah mereda, ia pun segera pergi dari sana. Kemudian setelah itu Li Jin membuka kedok Aubing yang merupakan siluman naga. Orang-orang di sana pun merasa takut dan jijik melihat hal itu. Tai yang baru mengetahui kalau mutiara kehidupan telah dicuri oleh para siluman naga, lantas berencana untuk memberitahukan Raja Langit agar mereka mendapatkan hukuman. Aubing yang mendengar hal itu pun langsung marah dan mengamuk. Parah banget cuy, padahal kan mereka udah ditolongin dari kemarahannya Neza. Balasan mereka malah gini, kacau boy. Next. Shenggong pun datang dan berkata kepada Tai bahwa dirinya lah yang mencuri pil bayi. Kemudian karena nasib kehidupan para naga ada di tangannya, maka dengan cepat dia membuat seluruh kota tertutup es agar tidak ada satupun orang yang melaporkannya ke Raja Langit. Di lain sisi, terlihat tunggangan Neza memberitahu sebuah kebenaran, yang dimana ayahnya ternyata telah menukar nyawanya untuk bisa menyelamatkan Neza dari kutukan tersebut. Neza pun tak menyangka dan merasa amat bersalah. Di saat kedua orang tuanya sedang berjuang melawan Aubing, Neza datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan langsung bertarung melawannya. Pertarungan dua sahabat pun tidak terhindari. Karena Neza bisa menggunakan sihir berubah bentuk, dia pun merubah dirinya menjadi Shenggong agar bisa mengelabuhi Aubing. Di saat Shenggong bertarung melawan Tai, ia lantas mengeluarkan pusaka dari gurunya untuk menjebak Shenggong ke dalam pusaka tersebut.
Dan ketika Shenggong mengejar Tai, ia malah bertemu dengan Neza yang menyamar seperti dirinya. Sontak saja, Aubing yang melihat hal itu pun langsung menyerang gurunya yang dikira adalah Neza. Di saat gurunya telah kalah, Neza lantas menusuk Aubing dari belakang. Tapi baju Aubing sangatlah OP karena sisik naga tersebut. Setelah itu, karena kecerobohan Neza yang menyamar jadi Shenggong, Tai malah memasukkannya ke dalam pusaka. Tak lama kemudian Aubing datang dan ikut masuk ke dalam pusaka tersebut. Dan mereka berempat pun malah jadi masuk ke dalamnya. Kemudian mereka bertarung memperebutkan kuas untuk bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya mereka berempat terjebak dalam jurusnya Aubing. Kemudian saat kuas ajaib itu berada di kaki Neza, mereka semua pun hampir mati karena sangat sulit melukis menggunakan kaki. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa lolos dari tempat tersebut. Di saat Aubing ingin membunuh orang tua Neza dengan cepat, ia langsung menolongnya hingga terkena pukulan keras dari senjatanya Aubing. Kemudian Aubing pun berubah menjadi naga dan langsung terbang untuk meratakan kota tersebut dengan kubah es yang sudah ia buat. Tak tinggal diam, Neza lantas langsung membaca mantra untuk memindahkan segel leher ke tangannya agar kekuatan penuhnya bisa sedikit ia gunakan. Neza pun mengamuk dengan kekuatan api penuhnya untuk menyelamatkan para warga yang akan mati oleh kubah es. Aubing yang juga tidak ingin kalah lantas menggunakan kekuatan penuhnya juga. Namun sayang, kekuatannya itu tidak sebanding dengan kekuatan Neza. Dan akhirnya Neza berhasil mengalahkan Aubing dengan kekuatannya. Namun karena Aubing adalah teman satu-satunya yang Neza miliki, dia pun tidak membunuhnya. Di saat takdir kutukan itu tiba, Neza langsung menghampiri kedua orang tuanya dan membakar jimat tersebut. Ia lalu berterima kasih dan meminta maaf. Dia juga berkata, penyesalan satu-satunya yang dirinya rasakan ialah belum pernah bermain bersama sang ayah. Di hari ulang tahunnya yang seharusnya berakhir bahagia, malah harus berakhir tragis oleh kutukan yang diterimanya. Kemudian ketika Neza sedang menghadapi kutukannya, tiba-tiba saja Aubing datang untuk menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatan sisik naga yang dia punya. Namun sayangnya pertahanan sisik naga itu tidak bertahan lama. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mati bersama. Ketika mereka berpegangan tangan, kekuatan mereka malah menjadi satu dan menyerap kekuatan kutukan petir. Kemudian mereka pun melawan kutukan itu dengan mengembalikan kekuatan petir yang mereka serap barusan. Tai pun tak tinggal diam. Ia lantas dengan cepat menolong mereka. Dia pun merelakan semua kekuatan yang ia miliki untuk bisa mengurung jiwa Neza dan Aubing ke dalam bola mutiara untuk menyelamatkan mereka. Orang tua Neza pun sangat sedih karena kehilangan anaknya. Lalu Tai lantas mengatakan kalau roh mereka tetap hidup di dalam bola mutiara tersebut. Film ini ditutup dengan memperlihatkan para warga yang merasa bersalah atas perlakuan mereka kepada Neza selama ini. Mereka pun berterima kasih dan berlutut sebagai bentuk penghormatan terakhir mereka untuk Neza. Tamat. Itu tadi alur cerita film Neza. Sangat seru dan juga sedih kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Ya kalau menurut saya ini recommended banget sih, karena alur ceritanya bagus dan juga seru banget cuy. Ya kalau menurut kalian gimana? Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan di video selanjutnya saya akan membahas film yang lebih bagus lagi. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe menyangap agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap!